warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Public Relations. Topik kita hari ini, kita akan membahas tentang era disrupsi profesi PR. Nah, era disrupsi profesi PR ini seperti membuka kotak Pandora dunia PR. Bagaimana tidak, dinamika dan perubahan yang terjadi itu sudah sangat mempengaruhi baik secara konten, kemudian secara regulasi, secara birokrasi, bahkan digitalisasi dunia PR itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita beradaptasi di era yang tanpa batas seperti ini, yang dimana tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis saja, tetapi juga mempengaruhi profesi PR itu sendiri. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bu Ayu Cornelia. Apa kabar Bu Ayu? Baik, ya, Mutia. Ya, harus selalu sumringah. Padahal ini syutingnya di malam hari. Malam hari. Ya, jelas-jelas iya, dari pagi ya. sudah harus stay tune sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Ini salah satu kunci menjadi seorang PR. Iya. Yang apapun yang terjadi di dalam harus selalu kelihatan menyenangkan. Nah, padahal ambiar itu ya. Padahal ambiar itu tadi. Nah, saya agak sulit sebenarnya untuk mendefinisikan seorang Ayu Cornelia. Nah, karena keahliannya yang luar biasa ya. Kalau saya boleh melihat contekan saya sedikit begitu ya. Karena saking banyaknya, saya jadi tidak hafal apa-apa saja ini keahlian yang dimiliki oleh Bu Ayu Cornelia. Iya. Nah, ada beberapa keahlian Bu Ayu Cornelia, salah satunya marketing communication, public relation, sales marketing, service excellence, motivation, kemudian efektif komunikasi, public speaking, ini masih berhalaman-halaman ya. Ada presentasi teknik ya, kemudian customer service, handling complaint, kemudian lobbying, kelihatan. Kelihatan ya. Kemudian ada lagi komunikasi terapeutik ya, dan ada bilingual MC dan moderator. Dari sekian banyak keahlian ini, nggak capek jadi seorang Cornelia. Ya sebetulnya gini Mbak, segala sesuatunya itu harus berlandaskan sebuah passion. Ya kan, kalau kita senang dengan melakukan sesuatu, sebetulnya itu tagline hidup saya juga sih. Jadi do what you love and love what you do gitu. Jadi saya ngajar itu senang gitu loh. Ketika saya mendidik seseorang untuk bisa menjadi PR yang handal, itu adalah sebuah kebanggaan buat saya. Sebaliknya ketika saya mendidik tapi kalau udah diajari nggak dong-dong gitu ya, itu rasa gitu kan, itu berarti dia nggak, passionnya memang nggak di situ gitu. Jadi dengan keahlian karena saya senang mengajar. Karena cinta ya. Iya, passion gitu ya. Salah satu ciri khas passion itu adalah tidak pernah merasa lelah. Dan ketika kita tidak melakukan itu, kita akan mencari, kok aku lama nggak ngajar ya gitu ya. Kayak misalnya kemarin waktu pandemi awal gitu ya, Maret, April itu saya termasuk terbilang longgar. Maret, April, Mei pas puasa itu masih. Nah malah setelah puasa itu udah mulai alhamdulillah banyak sekali. Malah saya bisa dapat 1 bulan itu full untuk Bank BPD Bali gitu. Saya support untuk officer development programnya public speaking, interview skill dan lain-lain seperti itu. Karena saya memang passion di situ. Memang passion di sana ya. Nah ngomong-ngomongin pandemi ini Bu Ayu, nggak ada yang menyangka ya. Dunia berubah karena ada si COVID ini. Dunia berubah termasuk juga kalau kita berbicara dunia bisnis ini juga berubah gitu ya. Transportasi yang tadinya mungkin biasa saja orang menggunakan transportasi umum, sekarang tiba-tiba dunia ini sudah nggak seperti dulu lagi gitu. Nah salah satunya juga termasuk mempengaruhi dunia PR ya, Bu Ayu. Betul, ya. Nah bagaimana Bu Ayu melihat sebelum kita masuk ke pandemi, kita melihat bagaimana era disrupsi ini dalam pandangan Bu Ayu mempengaruhi dunia PR itu? Yang jelas era disrupsi itu kan segala sesuatunya menjadi terkonek, menjadi terhubung seperti itu ya. Ini kebetulan saya ada di Jogja ya. Kadang-kadang saya ada di Batam di tempat suami saya gitu. Dan dari situ pun saya masih bisa mengajar, saya masih bisa online konsultasi, ya saya masih bisa ngurusin klien-klien saya gitu. Jadi sebetulnya dari sisi positifnya adalah kita terhubung satu dengan yang lain dengan sangat mudahnya seperti itu. Tapi di sisi lainnya adalah
kita juga harus menjadi orang yang wise ketika bijaksana ketika harus menggunakan sosial media, gitu kan? Karena kadang-kadang sisi-sisi pribadi kita juga harus kita tonjolkan secara bijaksana, gitu, secara positif, gitu. Jadi kita nggak bisa lagi kalau kita ngomongin PR ya, kita nggak bisa memberikan sisi negatif kita menjadi sarapan atau santapan publik, gitu kan, nggak bisa, kita harus menjaga. Sebaliknya kita juga harus menghormati privasi orang lain, gitu kan. Jadi kalau kita kaitkan era disrupsi dengan PR sendiri, memang sebetulnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, sekarang tinggal bagaimana tantangan kita sebagai seorang public relation itu menjaga profesionalitas bekerja kita, ataupun mungkin kalau masih sekolah juga mulai sekarang sudah menjalin hubungan baik dengan networking pihak, ya, seperti itu. Gitu. Ya, salah satunya barangkali ada yang perlu kita garis bawahi ketika era ini ada hingga saat ini, ada tantangan yang dihadapi oleh seorang PR. Dulu kita ingat sekali sebelum ini kan udah era keemasannya PR ya. PR itu bukan lagi sebagai sosok yang langka gitu ya. Sosok yang kemudian hanya bekerja di balik layar atau lebih banyak berhubungan dengan media-media tradisional, tapi ini sudah menjadi waktunya bagi seorang PR itu menjadi seorang content creatornya, memanfaatkan medianya sendiri, sehingga ya benar-benar tanpa ada batas sama sekali. Kalau dulu kan kita melihat praktik PR itu ya kita bekerja sama dengan medianya, gitu ya. Kita menjalin relasi baik dengan media, meski sekarang juga sama dilakukan, tetap gitu ya. Tapi di era seperti saat ini, sosial media, YouTube barangkali menjadi sebagai salah satu sarana media bagi seorang PR. Bagaimana Bu Ayu terkait di profesinya Bu Ayu sendiri di Cornelia & Co-nya menghadapi dunia ini? Dunia disrupsi ini ya. Kebetulan kan Cornelia & Co itu kita punya beberapa klien ya. Kami bertanggung jawab terhadap mengurusi klien-klien kami terkait dengan sosial medianya, dan itu secara tidak langsung sebetulnya bukan hanya kegiatan PR tapi juga markom. Jadi harus mengarah kepada penjualan ya. Mungkin sudah pada tahu ya bedanya marketing communication dengan public relation, gitu kan. Kalau public relation jadi kita cenderung hanya lebih kepada media relation, kita cenderung hanya bagaimana kita mengemas sebuah berita dengan baik. Tapi kalau markom, marketing communication, itu adalah bagaimana kita mendatangkan revenue untuk perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, di Cornelia & Co tuh cenderung lebih ke markom kebanyakan, gitu. Jadi kita support bagaimana supaya produk itu dapat terjual, dapat dibeli oleh orang. Misalnya sebut saja VD Catering ya, kemudian yang paling baru ini kita ada Essen Bakery, gitu ya, daerah selatan. Kemudian kita ada angkringan gajah, kemudian ada Kluwi-Kluwi, itu produk kulit, tas yang cantik-cantik gitu. Terus Museum Sono Budoyo itu bagaimana orang akhirnya mau datang ke museum dengan ikon saya, gitu. Jadi saya bercerita, kebetulan saya juga duta museum, disertasi saya juga tentang museum, marketing museum, gitu kan. Jadi saya mencoba menggabungkan sisi budaya dengan sisi pemasaran, seperti itu. Ini menjadi poin penting ketika dunia PR itu tidak lagi hanya berkutat dengan sekedar media relation, tapi juga sudah mengarah kepada advertising-nya, mengarah kepada promotion-nya, menguatkan branding produk juga, sehingga ada sebenarnya kata-kata atau kutipan yang menarik. PR yang baik itu justru lebih kuat daripada iklan. Betul, ya kan ada bukunya kan, The Rise of PR, The Fall of Advertisement. Jadi sebetulnya kita nggak perlu bayar iklan, kita nggak perlu lagi harus ada iklan. Tetapi selama kita bisa jadi PR yang baik, ya itulah PR berjalan, gitu. PR berjalan. Iklan berjalan. Iklan mengatakan sesuatu yang baik tentang produk Anda, tetapi PR justru orang lain yang mengatakan yang baik tentang Anda, gitu. Ya. Nah, dari kita tadi yang sudah Bu Ayu sampaikan terkait dengan Cornelia & Co-nya juga banyak sebenarnya menjalankan kegiatan marketing komunikasi, gitu ya. Nah, ada trik nggak Bu? Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan sosial medianya cukup baik? Semua orang sekarang punya sosial media, tapi nggak semua sosial media itu kemudian bisa merangkul followernya atau engagement atau meningkatkan personal brandingnya, gitu. Oke, kalau kita sebagai public relation sih, kalau menurut saya jangan dilihat dari sisi followernya, tetapi dari sisi dampak
ketika kita bicara itu berdampak nggak sih untuk orang lain atau untuk produk yang kita bawakan, seperti itu. Jadi nggak cuma yang sekedar di endorse atau kita mempromosikan, tapi kita betul-betul passionate dengan produk itu. Kayak tadi misalnya saya kasih contoh museum, ya saya tuh dari dulu sebelum zaman dahulu kala sampai sekarang saya suka dengan budaya gitu. Jadi ketika sekarang saya menjadi Dewan Kebudayaan di Jogja, kemudian saya juga mengangkat museum seperti itu karena memang sudah keseharian saya seperti itu. Jadi sosial media yang kita gunakan memang sebaiknya nggak boleh fake ya, nggak boleh pura-pura. Jadi memang harus ya apa adanya saya gitu. Jadi ya saya tuh gini nih gitu, saya nggak bisa jangan hanya karena mengejar follower atau hanya sekedar yang penting foto cantik-cantik atau ganteng-ganteng gitu, tapi kenyataannya enggak gitu kan. Itu juga kalau saya kok sayang gitu ya. Jadi ya itu tadi mungkin yang sudah pernah kita bahas, being PR means you have to be valuable gitu. Kita harus punya value di masyarakat, bukan hanya sekedar penampilan saja, bukan hanya grooming, tapi betul-betul dari dalam bagaimana kita menjadi orang yang selalu menyenangkan untuk semua orang. Untuk semua orang, dan itu susah. Susah, ya. Tapi ya bisa kok pasti. Tapi pasti bisa. Ya, itu menyangkut keterampilan. Keterampilan dan jam terbang. Iya, keterampilan dan jam terbang. Gitu ya. Iya. Nah, dari beberapa kegiatan atau pekerjaan yang Bu Ayu lakukan, itu kan selalu berhubungan dengan konten sosial media, kemudian baik itu konten dalam bentuk teks, video, foto, dan lain sebagainya gitu. Bu Ayu sendiri atau melibatkan anak-anak muda di belakang layar ini? Kalau untuk sosial media saya, kebanyakan saya sendiri gitu. Paling anak saya yang nomor 1 tuh dia suka foto, video. Tapi kalau yang di Cornelia & Co itu mostly adalah terkait dengan klien gitu. Jadi dan itu memang ada anak-anak komunikasi, anak-anak PR yang memang saya lihat dari sisi soft skill-nya juga bagus sehingga dia bisa untuk masuk di agensi yang tadi saya bahas. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk di Cornelia & Co juga bisa magang gitu. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama soft skill-nya, cara dia berkomunikasi, cara dia berteamwork. Ada beberapa yang kayaknya dia sudah pernah ikut lomba PR segala macam, tapi menurut saya juga nggak bisa masuk standar saya. Karena PR ternyata nggak cuma sekedar tampil aja. Tidak sekedar tampil, tetapi bagaimana mereka berimprovisasi. Betul, dan bekerja sama. Dan bekerja sama. Itu yang paling penting, bekerja sama, berkomunikasi dengan semua orang. Jadi nggak cukup hanya senyum, nggak cukup hanya menyenangkan, tapi juga bagaimana PR manage waktu, betul. Karena posisi PR ini kalau zaman dulu mungkin PR hanya dianggap sebagai orang ya, yang penting ada deh PR-nya, ada humasnya. Tapi zaman sekarang di era sudah masuk ke abad 21 ini, posisi PR itu justru menjadi posisi yang strategis. Iya, krusial. Bahkan saya pernah baca satu sumber itu sebuah perusahaan telekomunikasi AT&T namanya dari Amerika itu menyampaikan bahwa public relation itu adalah the second person of CEO gitu. Jadi kita itu adalah orang kedua pimpinan. Bahkan waktu saya dulu di Hyatt itu kalau ada tamu, ada ada media, pasti saya yang harus ketemu gitu. Yang saya harus mewakili brand saya. Seperti itu. Memang harus begitu. Memang. Kita tuh kayak juru bicara gitu. Betul. Hanya di beberapa lembaga di Indonesia belum dioptimalkan. Gitu ya. Kayaknya belum pantas nih PR disejajarkan dengan top manajemen. Padahal sebetulnya harus berada di sejajar itu. Nah, tapi kan berarti si PR sendiri juga harus kompeten tuh, Mbak. Betul. Ya, manajemen nggak mungkin meminta PR-nya kalau misal ingah-ingih, kalau orang Jawa bilang masih yang malu-malu atau dia introvert atau dia tidak contentful tadi, ya manajemen nggak akan mau. Tapi kalau ini orang ini public speaking-nya bagus, dia bisa menghormati semua orang, dia smart, dia bisa mengelola emosi. Nah itu, mengelola emosinya sendiri. Ada triknya nggak? Triknya kontrol diri sih. Jadi kayak mindset kita itu harus selalu di-set bahwa apa yang bisa saya bantu, selalu begitu, selalu harus menyenangkan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Padahal ya sebetulnya ada masalah itu tadi. Ada masalah, tapi ya selalu berusaha. Selalu berusaha gitu ya. Tadi Bu Ayu menyebutkan, iya sih Mbak, praktiknya memang PR itu harus sejajar dengan top manajemen. Bahkan founding father-nya tuh menyebutkan, ya kalau mau menjadi seorang PR yang bagus, ya PR yang kemudian berada dalam lingkungan top manajemen. PR yang mengetahui semuanya. Betul. Gitu ya, dan berani berkata jujur ke media. Iya. Tapi tadi Bu Ayu menyinggung, tapi yang gimana dulu nih, yang kompetensi seperti apa dulu nih gitu. Kita sering mendengar Bu Ayu, kompetensinya adalah dia harus smart,
dia harus cerdas, dia harus bisa memanage waktu. Nah, untuk menjadi ke arah sana itu butuh waktu. Agak susah. Butuh waktu. Makanya tadi mungkin saya nggak di momen-momen atau di era disrupsi seperti sekarang ini ada cara instan menuju PR berkompetensi. Semua nggak ada yang instan ya, gitu. Jadi bahkan untuk menciptakan kopi instan pun dulu mulainya dari kopi biasa, gitu kan, dari kopi yang black gitu. Terus mie instan aja harus dimasak. Apalagi seorang PR yang bisa manage waktu, yang bisa manage diri gitu. Nah makanya tadi saya sampaikan untuk yang magang di PR agency kami di Cornelia & Co tuh waktu 3 bulan itu adalah masa waskat gitu ya, pengawasan ketat dari saya waskat, betul ya? Gitu. Jadi saya melihat. Saya betul-betul melihat cara dia berkomunikasi, cara dia bekerja gitu. Jadi nggak semua memang bisa lulus akhirnya. Gitu. Jadi walaupun kadang-kadang udah lulus, tetap aja ada lagi yang drop gitu, ada lagi yang ada. Jadi naik turun gitu. Nah, tergantung dari orangnya memang. Bagaimana dia mengelola emosi, bagaimana dia menyusun strategi untuk bisa menjadi seseorang yang berkualitas gitu kan. Memang sebetulnya semua tergantung dari orangnya sih, Mbak. Tergantung dari orangnya ya. Nah, ini juga yang mau kita bahas nih Bu Ayu, karena kan kita sering sekali nih melihat fenomena misalnya markom lembaga apa, misalnya korporasi, taruhlah saya kalau tidak salah itu Sampurna itu markomnya atau corporate communication perusahaan Sampurna itu justru bukan dari ilmu komunikasi. Kalau tidak salah mungkin dari teknik ya Mas Wirawan ya kalau tidak salah. Kemudian yang Bio Farma juga begitu Mbak Nur Laila itu bukan dari background pendidikan ilmu komunikasi. Artinya sekarang ini begitu kompleksnya dunia PR ini, saingan dari anak-anak yang jurusan ilmu komunikasi ini bukan lagi dengan teman sesama sejurusan, melainkan bisa dari departemen fakultas lain seperti itu dia. Nah, gimana itu Bu Ayu melihat fenomena ini? Saya melihat memang ketika kuliah, gunakan kesempatan itu untuk betul mencari ilmu dan mencari pengalaman, banyak berteman, networking seperti itu, kemudian mencari tahu. Kalau orang Jawa bilang nyerateni gitu. Jadi kalau bosnya Bu Ayu sebenarnya orang Bali apa orang Jawa? Orang Bali tapi hidup di Jawa sudah dari lahir, makanya banyak bahasa Jawa yang dipakai gitu kan. Jadi misalnya bosnya Bu Ayu nih, dia dulu di Hyatt. Jadi ya pantas kalau beliau itu sangat, misalnya saya sangat disiplin satu, kemudian saya sangat goal oriented gitu. Saya nggak mungkin nyuruh orang tapi terus saya nggak tahu hasilnya gitu. Saya harus tahu kamu ngapain aja, dampaknya apa, strength weaknessnya apa, ada masalah, solusinya apa. Itu selalu saya seperti itu. Tapi ada orang juga yang nggak kayak gitu-gitu amat gitu kan. Jadi bagaimana kita menyikapi atasan kita. Ya itu, jadi solusinya adalah betul persaingan semakin tinggi. Nah, harus punya kompetensi. Itu kalau memang ternyata dia bagusnya di foto atau di editing atau apa ya, tentunya ada diskon khusus ketika dia tidak bisa bicara selancar kita berdua Musin atau selancar siapalah gitu ya. Nah, itu ada diskon gitu. Tapi dia harus detail kan, editingnya dia harus bagus, lightingnya dia harus tahu. Jadi dia harus menguasai skill yang memang dia kuasai gitu. Tapi kalau bisa semuanya lebih baik gitu kan. Walaupun itu one of a kind juga gitu. Kayak waktu saya di Hyatt tuh 2010 sampai 2017 itu saya nggak bisa desain Corel Draw, saya nggak bisa Photoshop, tapi saya tahu foto yang bagus seperti apa, saya tahu warna yang bagus harusnya bagaimana, video seperti apa, ini harusnya gini, nggak bisa harus gitu, saya tahu gitu ya. Terus editing harus gimana gitu, penataan seperti apa, itu saya tahu gitu, karena memang melalui proses gitu. Jadi meningkatkan kompetensi, menjalin networking dengan banyak orang, kemudian mencari tahu kelemahannya itu apa, dan itu tolong dihilangkan. Terimalah feedback dari orang lain, karena feedback dari orang lain itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita kan nggak bisa lihat, nah ini bahasa Jawa lagi, kita nggak bisa lihat gitu dewe gitu kan, kita nggak bisa lihat. Kecuali kita foto dikirim, tapi kita nggak bisa lihat. Jadi kita butuh feedback dari orang lain. Nah, ketika proses kuliah itu adalah proses di mana kita mendapatkan feedback, kemudian magang gitu, dan nggak boleh sakit hati. Kalau sakit hati sekarang baper, saya nggak yakin bekerjanya akan selamat. Jadi kalau baper itu triknya, kalau lagi baper gitu nggak apa-apa, nanti ke kamar mandi dulu. Berpikir positif aja, positif mindset bahwa semua teguran itu ada maksudnya. Saya dulu juga begitu, saya kan dulu juga staf biasa. Waktu di Fakultas Kedokteran, di WHO, bos saya orang bule-bule, orang India, orang Filipina, segala macam, orang bule beneran, orang Amerika, semua adanya hanya hitam dan putih.
Dan itu terbiasa sampai sekarang saya. Saya kalau bagus, saya bilang bagus, jelek, saya bilang jelek gitu. Tapi itu harus dilatih. Nah, tapi ada orang juga yang ngomongnya mireng-mireng, ngalor ngidul gitu. Intinya apa? Intinya apa? Ya, disesuaikan dengan profesi sih Mbak. Kalau menurut saya nggak harus terus kita menjadi orang yang saklek juga seperti itu. Nah, Bu Ayu tadi ngomongin profesi. Iya. Profesi seorang PR itu erat kaitannya dengan komunikasi. Ya. Komunikasi itu nggak semua orang tadi seperti yang Bu katakan selancar kita berbicaranya gitu ya. Bagaimana Bu ketika seorang PR harus menghadapi klien misalnya? Kan klien tuh macam-macam. Ya. Ada yang klien itu yang penting saya berduit, kamu bisa ngerjain bisanya apa saya, gitu ya. Atau ada klien yang kemudian manut-manut aja, gitu. Tapi ntar ngomongnya di belakang, nggak keren. Iya. Itu gimana kita menghadapi tipe-tipe banyak sekali, memang betul itu Bu Mutia, saya sendiri juga merasakan itu. Ada yang langsung ngomong nggak suka, jelek, gini. Tapi saya malah lebih suka yang kayak gitu, karena lebih jelas kan. Ini nggak boleh fotonya kayak gini karena harusnya begitu gitu kan. Jadi saya jadi mengerti apa sih yang harus dilakukan. Nah, tapi kemudian ketika memang klien saya memang tadi orang dia cenderung introvert gitu ya, saya coba mencari tahu gitu. Bahkan saya pun akan bisa berusaha untuk saya akan selalu menerima feedback gitu loh. Sepahit apapun itu. Ya, boleh tahu Ibu masalahnya apa? Kenapa kok kontraknya tidak dilanjutkan misalnya? Biasanya faktor biaya gitu kan. Faktor biaya gini Mbak, gini. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau itu kan kita nggak bisa apa-apa apalagi di era pandemi. Tapi kalau itu ada kesalahan dengan anak-anak saya, itu saya langsung ganti kabinet pasti. Gitu langsung ini. Dan saya bilang gitu loh, saya bilang ini kamu nggak perform di sini karena kamu misalnya di WhatsApp diem aja. Kamu di WhatsApp grup diem aja. Itu kan yang namanya WhatsApp grup itu kan harusnya kita juga siap, oke, gitu atau gimana lah gitu loh. Apalagi cuma 4 orang WhatsApp grup apa 5. Masa menang wae cuma diem aja kan enggak gitu kan. Jadi harus menyampaikan respon seperti itu. Dan memang harus aktif. Harus aktif, iya. Dan itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan dan harus ditegur memang karena ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa itu tuh salah. Gitu, bahwa dia harus ngomong, bilang terima kasih, dia harus report dan lain-lain. Sebenarnya profesi PR ini profesi yang simpel sebenarnya Bu, karena kita berhubungan dengan banyak orang, kita bertemu dengan banyak orang, yang kalau kita disapa, kita disenyumi, kita dibaiki, istilahnya begitu, kita senang gitu ya. Nah, maka dari itu kita juga harus memperlakukan orang lain juga dengan baik. Seperti yang penting kan kita menjalin hubungan baik gitu kan. Dan karena saya juga tadi salah satu expertise saya adalah hospitality karena saya dulu orang hotel, saya itu selalu tidak nyaman ketika membuat orang lain tidak nyaman gitu. Jadi saya merasa nggak nyaman misalnya ada orang lain harus nunggu saya, atau misalnya kayak saya harus ganti schedule ini aja gitu, saya rasa itu aduh Mbak sorry banget ya, dan saya akan selalu berusaha mencari jalan terbaik. Gitu Mbak, ini yang saya punya nih solusinya seperti ini gitu. Jadi saya nggak mungkin menggantung. Gitu. Saya akan selalu responsible pada apa yang sudah committed. Gitu. Nah, ini terakhir nih Bu Ayu. Nama besar sebuah brand, nama besar sebuah korporasi, nama besar sebuah lembaga itu kan bukan jaminan untuk memenangkan hati konsumen. Betul, ya. Betul. Bu Ayu sepakat ya? Sepakat, ya. Nah, bagaimana nih Bu Ayu dengan brand yang kecil, dengan lembaga yang kecil, tapi kita berhasil memenangkan hati konsumen? Itu gimana pengalaman Bu Ayu? Kalau saya tadi, karena di Jogja ini adalah guyup ya, keakraban, kekeluargaan, itu yang sangat saya pegang teguh Mbak. Gitu. Jadi walaupun kita sudah tidak berklien, kita sudah putus kontrak, tapi tadi ketika dia merayakan sesuatu, sebisa saya akan me-WhatsApp sendiri. Karena kadang-kadang suka lupa kan, atau kita lagi sibuk atau apa gitu. Saya akan, misalnya kayak kemarin Nana Mia habis ulang tahun gitu kan, itu saya kirim WhatsApp, itu kebetulan saya pernah ngajar di sana gitu. Mas, sorry terlambat ya, kemarin kebetulan saya baru ada kerjaan, happy birthday, happy belated birthday, moga-moga semakin sukses. Cuma kayak gitu aja, simpel gitu. Tapi itu membuat orang berkesan, saya dihargai ya. Saya diinget toh. Gitu. Bu Ayu udah bertahun-tahun nggak ketemu saya. Ketemu masih ingat, selamat Idul Fitri ya, Bu Mutia. Itu sebagai salah satu strategi bagaimana seorang PR itu membangun hubungan baik dengan media ya, Bu Ayu. Dan memang harus diusahakan, harus diusahakan. Dan itu nggak mudah sih. Kita sendiri aja lupa gitu ya. Ulang tahun kita, siapa? Gitu, ini klien gitu ya. Nah, itu memang nggak mudah. Jadi
tadi ya triknya memang membangun hubungan baik, ya. Hubungan baik Iya. gitu tadi untuk hal-hal simpel, Iya. misalnya sekedar ucapan Selamat ulang tahun atau apa seperti itu. Jadi menjalin hubungan baik, kemudian referensi juga penting ya. Jadi kayak makan di angkringan Gajah aja, di sana murah loh gini. Kemarin kita sempat putus kontrak 6 bulan kalau nggak salah gitu ya. Tapi kemudian lanjut lagi gitu, alhamdulillah lanjut lagi gitu. Jadi memang kita seperti itu ritmenya gitu. Tapi yang penting tadi kita selalu memberikan kepuasan untuk pelanggan gitu. Jadi bukan hanya semata-mata dari sisi amount yang besar, enggak. Tapi memang kita harus menjaga kepuasan pelanggan even dari simple thing, dari hal yang kecil gitu. Bagaimana Bu Ayu untuk profesi PR ini ke depannya, apalagi di era pandemi seperti sekarang? Menurut saya public relations itu merupakan sebuah profesi yang dibutuhkan saat ini. Jadi teman-teman yang saat ini mengambil kuliah public relations, Anda sudah di jalan yang benar. Hanya tinggal bagaimana mengoptimalkan diri Anda menjadi orang yang memang PR oriented, ya, yang memang customer oriented, ya, yang kita peduli pada orang lain seperti itu. Jadi menurut saya sangat potensial. Zaman dulu belum terkenal, sekarang sudah sangat terkenal gitu profesi ini. Nah, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan peran itu sehingga membawa kebaikan dari sebuah brand ataupun produk ataupun service yang kita wakili seperti itu. Dan itu tidak mudah, perlu keterampilan, perlu usaha yang jam terbang juga. Jam terbang, dan yang paling penting adalah PR itu profesi yang berusaha membangun komunikasi dua arah. Iya, ya, Bu betul Ayu, sekali. Yang berusaha mempertemukan persepsi yang sama antara saya dengan orang lain Iya. dan orang lain dengan saya. Iya. Ya, Bu Ayu, nggak terasa kita sudah hampir 1 jam. Oke, ya. Memang kalau udah ketemu dengan Bu Ayu rasanya banyak hal yang perlu dibicarakan ya. Saya juga senang bisa ketemu Bu Mutia. Jadi udah nggak ingat waktu. Oke, gitu ya, terima Tapi kita harus kasih. mengakhiri Ya. perbincangan kita. Siap. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sekali Bu Ya, Ayu sama-sama. sudah berbagi banyak ini ya pengalaman dengan teman-teman yang ada di rumah. Ya, oke. Oke, sampai ketemu lagi di materi video ajar berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.